Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Duror, mu, fa, sol, la, si, do. Oh iya. Oh, itu dari sana. Jadi notasi do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu dari Islam. Nah, Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu dari notasi bahasa Arab asalnya. Ayo, dal, ra, mim, fa, sol, lam, mim, dal. Di copy paste nanti. Jadi notasi musik. Benarkah do, re, mi, fa, sol, la, si berasal dari Islam? Musik Yunani kuno adalah fondasi intelektual bagi sistem musik Barat dan Timur. Peran utamanya terletak pada sains di balik nada. Dan ini meliputi penemuan rasio matematis, Pitagoras. Bangsa Yunani, terutama pengikut Pitagoras, menemukan bahwa nada musik ditentukan oleh angka. 1. Mereka membagi senar menjadi 2 yang menghasilkan nada oktav, dan rasio lainnya menghasilkan nada kelima, dan keempat. Inilah yang menjadi dasar terciptanya tangga nada diatonis. 2. Sistem tetrachord. Yunani tidak menggunakan oktav sebagai unit dasar, melainkan tetrachord, rangkaian 4 nada. Gabungan dari 2 tetrachord inilah yang nantinya berevolusi menjadi tangga nada 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, yang kita gunakan saat ini. Jadi tak ada hubungan dengan mi, fa, syad, la, sin, dal, ra, al-kindi. 3. Konsep ethos, psikologi musik, adalah merumuskan bahwa tangga nada tertentu dapat memengaruhi emosi manusia. Misalnya, tangga nada Dorian untuk keberanian, Phrygian untuk ketenangan. Hal ini kemudian dikembangkan oleh Al-Kindi untuk terapi, dan gereja untuk ibadah. Dari sini kita melihat bahwa ini sebagai sebuah pohon dengan satu akar yang sama, Yunani kuno, namun tumbuh menjadi 2 dahan besar yang berbeda karena pengaruh budaya dan agama yang berbeda pula. Penjelasan singkat perbandingan kedua jalur tersebut. 1. Jalur Barat, kekristenan Latin. Tujuan utama adalah liturgi, ibadah. Musik digunakan untuk menyampaikan teks doa agar lebih khusyuk dan seragam di seluruh kerajaan. Pengembangan ethos. Gereja mengadopsi tangga nada Yunani, yang mereka sebut church modes, untuk menciptakan suasana tertentu. Misalnya, nada yang tenang untuk pertobatan atau nada yang megah untuk perayaan Paskah. Hasil akhir. Melahirkan polifoni, banyak suara yang bernyanyi bersamaan, notasi garis pranada, oleh Guido, dan akhirnya musik klasik Barat, Bach, Mozart, dan kawan-kawan. 2. Jalur Timur, kekhalifahan Al-Kindi. Tujuan utamanya yaitu filosofis, medis, dan saintifik. Musik dibedah sebagai bagian dari ilmu alam dan kedokteran. Pengembangan ethos. Al-Kindi membawa konsep ethos ke ranah klinis. Ia menghubungkan nada dengan denyut nadi dan keseimbangan cairan tubuh. Musik bukan hanya untuk jiwa, tapi untuk menyembuhkan fisik, terapi musik. Hasil akhir, melahirkan sistem makam, tangga nada mikrotonal yang sangat rumit, kecanggihan instrumen dawai, oud yang menjadi lute, dan teori akustik. Titik temu dari kedua jalur musik itu adalah Spanyol dan Perang Salib. Menariknya, kedua jalur yang sempat berpisah ini, bertemu kembali, di abad ke-11 hingga ke-13 melalui Andalusia, Spanyol, dan peristiwa Perang Salib. Disinilah terjadi pertukaran instrumen dan teori yang akhirnya memperkaya musik modern. Peran kekristenan, gereja pra-Al-Kindi. Peran gereja sebelum abad ke-9, era sebelum Al-Kindi, sangat krusial karena mereka adalah satu-satunya institusi yang menjaga literasi di Eropa Barat setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi. 1. Pelestari teks melalui Boethius. Tanpa gereja, teori musik Yunani akan musnah di Barat. Tokoh Kristen, Boethius tahun 485-24 Masehi, menulis De Institutione Musica. Buku ini merangkum teori matematika Pitagoras menjadi bahasa Latin. Gereja mewajibkan buku ini dipelajari di seluruh biara sebagai bagian dari Quadrivium, ilmu pengetahuan 4 pilar. The Metropolitan Museum of Art mencatat Boethius sebagai jembatan utama teori Yunani ke abad pertengahan. 2. Standarisasi melalui nyanyian Gregorian. Gereja membutuhkan keseragaman ibadah di seluruh Eropa. Hal ini memaksa mereka menciptakan sistem untuk mengklasifikasikan nada yang disebut mode gereja, berbasis pada tangga nada Yunani. Ini adalah upaya pertama manusia untuk mengatur tangga nada secara birokratis dan sistematis dalam skala benua. Penjelasan detail mengenai Gregorian Chant di Britannica.
3. Pengembangan notasi awal, Neumes. Sebelum Guido menemukan garis pranada dan Al-Kindi, para biarawan di biara-biara, seperti Santo Gal, sudah mulai menulis tanda-tanda kecil di atas teks doa yang disebut Neumes. Meskipun belum menunjukkan tinggi nada secara akurat, ini adalah langkah awal manusia keluar dari tradisi lisan, hafalan, menuju tradisi tulis, notasi. 4. Musik sebagai ilmu ketuhanan. Gereja mengubah persepsi musik dari sekadar hiburan menjadi sains suci. Musik dianggap sebagai cara manusia memahami harmoni alam semesta ciptaan Tuhan. Prinsip ini menjaga agar teori musik tetap dipelajari secara serius di sekolah-sekolah katedral, jauh sebelum universitas pertama berdiri. Al-Kindi tidak bekerja di ruang hampa. Ia adalah seorang penerjemah sekaligus inovator yang berdiri di atas bahu raksasa Yunani dan memanfaatkan stabilitas intelektual yang sebagian dipelihara oleh tradisi Kristen. Faktor-faktor yang mempengaruhi Al-Kindi. 1. Pengaruh teori musik Yunani kuno. Ini adalah fondasi utama Al-Kindi. Ia memperoleh teks-teks ini melalui gerakan penerjemahan besar-besaran di House of Wisdom, Baghdad. 2. Matematika Pythagoras. Al-Kindi mengadopsi rasio matematika Yunani, seperti untuk oktav, untuk menjelaskan mengapa nada terdengar harmonis. Ia menerapkan angka-angka ini pada instrumen ud, lute, yang memberikan dasar ilmiah bagi musik Arab, Harvard University, The Arabic Theory of Music. 3. Sistem tetrachord. Al-Kindi menggunakan logika 4 nada, tetrachord, Yunani untuk menyusun tangga nadanya sendiri, yang menjadi cikal bakal sistem makam. 4. Kosmologi. Ia mengambil konsep musika mundana, musik alam semesta, dari Yunani, yang percaya bahwa pergerakan planet menghasilkan harmoni yang bisa ditiru oleh musik manusia. 5. Kekristenan, gereja. Sebelum sampai ke tangan Al-Kindi dalam bahasa Arab, manuskrip Yunani kuno dipelihara dan disalin oleh komunitas Kristen Nestorian dan Suryani di Timur Tengah, seperti di sekolah-sekolah di Edessa dan Nisibis. Banyak ilmuwan Kristen, seperti Hunain ibn Ishaq, yang bekerja di bawah naungan kehalifahan untuk menerjemahkan teks musik dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Tanpa jaringan cendekiawan Kristen ini, Al-Kindi tidak akan pernah membaca karya Aristoxenus atau Ptolemy, Britannica, Translation Movement. Prestasi Al-Kindi, penyempurnaan dari 2 jalur. Dengan bahan baku dari Yunani dan bantuan transmisi dari komunitas Kristen. Karya terapi musik. Ia menghubungkan etos Yunani dengan ilmu kedokteran untuk menyembuhkan pasien. Ini adalah aplikasi praktis yang lebih maju dari teori abstrak Yunani. Notasi alfabet Arab. Ia menciptakan notasi menggunakan huruf alif, ba, jim, dal untuk nada. Ini adalah adaptasi langsung dari logika notasi alfabet Yunani yang ia temukan dalam teks-teks kuno. Jadi Al-Kindi adalah peniru notasi alfabet Yunani, tapi diadaptasikan ke budaya Arab. Faktor-faktor yang mempengaruhi Guido di Arezzo, abad ke-11. Bagi Guido di Arezzo, Yunani memberikan logika matematika, sementara gereja memberikan kebutuhan praktis dan materi lirik. Berikut adalah rincian pengaruhnya. 1. Pengaruh musik Yunani kuno, melalui Boethius. Guido tidak membaca teks Yunani asli, melainkan mempelajarinya melalui kitab Boethius, The Institution Musica, seorang tokoh Kristen yang merangkum teori Yunani. Sistem monochord. Guido menggunakan alat bernama monochord, alat musik satu senar ciptaan Pythagoras, untuk mengajarkan jarak antar nada kepada para muridnya. Tanpa pembagian matematis Yunani ini, Guido tidak akan memiliki standar nada yang akurat untuk menyusun tangga nadanya, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. The Metropolitan Museum of Art. Teori diatonis. Struktur tangga nada 7 nada yang digunakan Guido adalah warisan langsung dari sistem diatonik Yunani. Sama sekali bukan dari Al-Kindi. 2. Pengaruh kekristenan, gereja Katolik. Gereja adalah laboratorium, sekaligus donatur utama bagi penemuan Guido. Masalah pedagogis. Alasan utama Guido menciptakan solmisasi adalah frustrasi karena para biarawan membutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk menghafal seluruh nyanyian liturgi. Gereja menuntut efisiensi, dan Guido menjawabnya dengan menciptakan alat bantu ingat, mnemonik, Britannica, Guido di Arezzo. Lirik Ut Queant Laxis. Gereja menyediakan teks doa, himne Santo Yohanes Pembaptis, yang liriknya kemudian diambil suku kata pertamanya oleh Guido menjadi Uteremi Paxola. Tanpa tradisi sastra doa Latin ini, sistem Duremi tidak akan pernah memiliki nama. Standardisasi liturgi.
Gereja ingin seluruh Eropa menyanyikan lagu yang sama. Hal ini mendorong Guido menciptakan garis pranada agar nada bisa ditulis secara permanen dan dikirim ke seluruh biara di Eropa tanpa perlu bertemu langsung dengan penyanyinya. Kesimpulan peran. Sumber kontribusi ke Guido. Yunani kuno logika, jarak antar nada, interval, dan matematika. Gereja media, lirik doa, uteremi, dan sistem penulisan, garis pranada. Referensi. Claude V. Palisca, Guido di Arezzo, Oxford Music Online. Menjelaskan bagaimana Guido menyatukan teori kuno dengan praktik gereja. Daniel J. Groth, A History of Western Music. Menjelaskan peran Boethius sebagai jembatan dari Yunani ke Guido. Kebutuhan pedagogis yang berbeda. Eropa Barat mengembangkan solmisasi karena kebutuhan untuk menyeragamkan nyanyian Gregorian chant, yang sangat luas wilayahnya. Tanpa jalur timur musik Arab, Al-Kindi, kebutuhan gereja untuk mempermudah biarawan menghafal ribuan lagu tetap ada, sehingga alat bantu ingat, mnemonik, seperti sistem Guido tetap akan ditemukan. 3. Jembatan Boethius. Kesinambungan teori musik dari Yunani ke Guido sudah aman di Barat berkat Boethius. Ia telah merangkum teori Pitagoras ke dalam bahasa Latin pada abad ke-6. Jadi, secara teknis, Guido sudah memiliki dasar teori tangga nada, diatonis, yang cukup dari Boethius untuk menciptakan sistem solmisasinya, tanpa masukan dari Baghdad atau Andalusia. Tanpa Al-Kindi dengan teori musiknya yaitu Mi, Fa, Shat, La, Sin, Dal, Ra. Do-Re-Mi tetap tercipta, tapi wajah musik dunia, termasuk musik barat, akan berbeda tanpa kontribusi jalur timur, artinya kita mungkin tidak akan memiliki gitar, biola, atau piano dalam bentuknya yang sekarang. Instrumen tersebut berevolusi dari lute, alud, dan rebab yang disempurnakan di jalur timur. Sains akustik. Al-Kindi dan Al-Farabi memberikan penjelasan ilmiah tentang bagaimana senar bergetar secara fisik. Tanpa mereka, musik di Barat mungkin akan tetap dianggap sebagai dogma agama atau filsafat abstrak untuk waktu yang lebih lama. Keberagaman nada, jalur timur melestarikan sistem mikrotonal, nada di antara tuts piano. Tanpa ini, kekayaan musik dunia akan jauh lebih sempit.